Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 3. Sekarang kita ketemu kembali di pembelajaran PJOK kelas 3-nya ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Pak Guru juga hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini anak-anak kelas 3 kita belajar materinya yaitu belajar PJOK materinya kombinasi jalan, lari, dan lompat. Namun anak-anak kelas 3 sebelum ke pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan anak-anak duduk yang rapi ya. Mari untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 3 ya, silahkan kalian persiapkan kalau ada di rumah ya. Misalkan kamu kalau punya kaos olahraga ya, pakai sepatu ya, atau yang perlu dicatat silahkan kalian catat ya. Perlu dipahami silahkan pahami ini video ya, tonton video ini sampai kalian paham ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai kombinasi jalan, lari, dan lompat. Next. Nah, anak-anakku kelas 3 ya. Kita tadi sudah saya bilang bagian untuk pembelajarannya kombinasi jalan, lari, dan lompat. Nah, ya mari kita bahas. Untuk melakukan kombinasi jalan, lari, dan lompat ya. Nah, kalian bisa membuat di depan rumah ya, di depan rumah ya, atau di samping rumah atau di lapangan kalau ada ya, sebuah lintasan ya, sebuah lintasan. Kemudian lintasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Misalkan ada bagian pertama 3 meter, bagian kedua 5 meter, dan sisanya adalah 3 meter. Bagian pertama digunakan untuk berjalan, kemudian bagian kedua digunakan untuk berlari, dan bagian ketiga digunakan untuk melompat. Adapun saya di sini sudah cara melakukan jalan, lari, dan lompat. Saya membuat sebuah gambaran ya, atau gambar ya, untuk kalian pahami ini cara-caranya. Yang pertama, misalkan kalian sudah berdiri tegak ya. Nah, setelah berdiri tegak, pandangan ke depan ya. Kemudian kamu coba lihat gambarnya. Di situ ada orang sedang apa itu? Ya, sedang berjalan ya. Sedang berjalan selama sejauh 3 meter ya. Kemudian ada orang yang gambar keduanya yaitu sedang berlari. Berlarinya berapa meter? Sejauh 5 meter ya. Kemudian yang ketiganya di situ ada orang sedang meloncat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada sedang meloncat di udara ya. Yang selanjutnya ada saat mendarat ya. Nah, tadi kita supaya lebih paham lagi, yang pertama kita berjalan sejauh 3 meter ya. Yang keduanya lari ya. Lari ya. Kemudian lari sejauh 5 meter. Yang ketiganya tolakan ya, oleh satu kaki. Kemudian yang selanjutnya melompatlah dengan sikap jongkok ya. Kemudian kalian melompat ya ke atas ya, sejauh mungkin. Kemudian yang terakhir ada di situ mendarat dengan menggunakan dua kaki ya. Seperti itu ya. Next, lanjut ke berikutnya. Nah, di situ cara melakukannya adalah sebagai berikut. Cara melakukan gerakan tadi ya.
Yang pertama, kamu berdirilah dengan tegak. Nah, kemudian kamu pertama itu setelah kita punya lintasannya, ya, kamu berdirilah dengan tegak, pandangan ke depan, ya, pandangan ke depan lurus, ya. Kemudian konsentrasi, ya. Jangan main-main ya, atau iseng-iseng ya, nanti kamu celaka ya. Lanjut, nomor 2-nya, jalan dengan langkah biasa sejauh 3 meter. Nah, setelah berdiri tegak, fokus ya, kemudian kalian jalan ya. Jalan dengan langkah biasa aja ya, sejauh 3 meter. Kemudian untuk nomor 3-nya, kemudian setelah 3 meter ya, berjalan, setelah 3 meter berjalan, kemudian kamu berlarilah ya. Berlari sejauh 5 meter ke depan. Kemudian nomor 4-nya, kemudian setelah berlari sejauh 5 meter, kemudian kamu tolakan dengan menggunakan satu kaki ya. Nah, dalam tolakan ini ya ditentukan dengan satu tolakan kaki ya. Tapi dengan tolakan kaki ini dengan kaki yang terkuat ya. Misalkan kaki yang terkuat kamu itu kaki kanan ya, berarti kita tolakannya dengan menggunakan kaki kanan. Adapun yang kaki terkuatnya misalkan kaki kiri ya, silahkan kalian menggunakan tolakannya menggunakan kaki kiri, tapi dengan menggunakan satu kaki untuk tolakannya ya. Yang selanjutnya, melompatlah dengan sikap jongkok. Kemudian kamu melompat, setelah menolak kamu berarti loncat kan ke atas ya, berarti kamu melompat ya. Nah, pada saat di udara ya, kamu harus sikapnya itu sikap jongkok ya, jangan terlentang ya, berarti kamu harus sikap jongkok. Karena untuk sikap jongkok ini yaitu untuk memudahkan ketika saat kita itu mendarat ya, saat kita mendarat ya. Tuh, untuk sikap jongkok itu memudahkan saat kita mendarat. Kemudian nomor 6-nya ya, pada saat mendarat itu harus menggunakan kedua kaki bertumpu bersamaan ya. Nah, awas jangan sampai kamu menggunakan satu kaki saat bertumpu ya, atau saat mendarat. Kamu jangan menggunakan satu kaki ya. Nah, nanti kalau menggunakan satu kaki takutnya kamu keseleo atau bisa juga patah tulang ya, bisa juga patah tulang gitu. Maka untuk pembelajaran ini ya, dengan jalan, lari dan lompat ya, ini seharusnya itu dengan diperhatikan oleh orang tuamu, atau bisa juga nantilah kalau kita tatap muka kita praktekkan, karena di sini harus dengan diperhatikan oleh orang dewasa ya. Untuk lebih jelasnya ya, kita lihat aja gambarnya di sini. Nah, di sini ada contoh ya, yang jalan ya, kemudian lari ya, nolakan, kemudian saat melayang melompat, kemudian saat mendarat. Nah, seperti itu ya untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini kalian paham ya. Kalau tidak paham silahkan putar lagi video ini sampai kalian paham ya dan mengerti. Oke. Nah, untuk pembelajaran PJOK hari ini ya, karena kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga protokol kesehatan ya, supaya kita tetap sehat. Salam olahraga ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.